Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa bi ulumihi fid darin amin. Sampai pada itu yauma idin ing dalem dinane kiamat la tanfa'u ora manfaati apa asy-syafa'atu pitulung ahadan ing wong siji ilaman angin wong adina kang ngijini lahu maring man sapa rahmanu Gusti Allah kang maha welas ngijini an yasfa'a ing ento nulung ayyusfa ing ento den tulungi sapa lahu maring man ayyusfa ing ento den tulungi sapa lahu maring man wa radiya lan ridha sapa Allah Gusti Allah lahu maring man kaulan ing pengucap biaya kula kelawan yen pengucap sapa man la ilaha illallah ing dawuh la ilaha illallah ya'lamu birsa sapa Allah ya'lamu birsa sapa Gusti Allah ma ing perkara baina aidihim kang tetep ing dalem ngarsane annas min umul akhirati saking pira-pira urusane akhirat wa malan perkara khalfahum kang tetep ing dalem burine annas min umurid dunia kaya saking pira-pira urusan dunia wala yahuduna lan orang liputi sapa annas atau makhluk ya wala yahuduna orang liputi sapa annas bi kelawan ma orang liputi apane ilman ilmune la ya'lamu tegese ora urus sapa annas atau makhluk dalika ing mungkun-mungkun ma wa anat lan DPDP wa anat lan DPDP wa anat lan DPDP kalau tidak ada taknya maka ana gitu ya. Ana ada alif layyinahnya itu berasal dari huruf waw. Karena ada juga yang lafadz yang mirip tapi bacanya aniya dengan wazan rodiya. Wa anat lan DPDP aqwal wujuhu pira-pira awak aqwal wujuhu pira-pira awak wujuh itu jamak dari kata wajah tapi yang dimaksudkan adalah seluruh tubuh manusia disebut dengan wujuh sebagai perwakilan karena wajah ya mewakili semua badan. Orang sakit itu dimulai dari wajahnya, karena yang kelihatan yang tampak dari wajah.
orang sakit pucat ya wajah, bukan perutnya yang pucat ya, wajahnya. Makanya kalau kamu bikin KTP yang difoto wajahnya, bukan perutnya, bukan kakinya, bukan tangannya. Maka menyebut wajah itu artinya semua orang ya, semua badannya, maksudnya orang. Wa anat lan DBDP al wujuh biro-biro awak khadaat tegese DBDP apa wujudil hayy maring zat kang maha urip al qayyumi tur kang jumeneng ailah tegese Gusti Allah. Wa qad khaba lan teman-teman tuno khasira tegese rugi sapa man wong hamala kang nanggung sapa man zulman ing kedoliman, zulman ing kedoliman maksudnya aisyirkan tegese nyekutone Gusti Allah, nyekutone Gusti Allah. Waman utawi sabaning wong iku ya malakawi sapa man minasholihati ing setengah saking pira-pira amal kang bagus ayat taati tegese pira-pira ketaatan wa hale iman iku mukmin kang iman fala yakhafu mongko ora wedi sapa man zulman ing denan yo zulman ing denan yo bisiyadatin kelawan tambah fi sayyiatihi dalam pira-pira iman wala hadmanan ora sudo ora wedi ing sudo wala hadmanan ora sudo binafsin kelawan dan kurangi dan sudo min hasanatihi saking pira-pira kebagusan iman kadzalika kelawan kono inzal ma'tufun utawi kadzalika iku den atufakan ala kadzalika nakusu ing atase lafaz kadzalika nakusu ai mithla inzali tegese kelawan ngumpamane oleh nurunaken perkara ukira kang den tutur apa ma angsalna nurunaken sapa ingsun ing Al-Qur'an angsalna nurunaken sapa ingsun ing Al-Qur'an Al-Qur'an tegese Al-Qur'an Qur'anan ala rupa wacanan Arabian kang bangsa Arab wasarrafna lan bolan balani sapa ingsun musarrafna lan bolan balani sapa ingsun karrarna tegese tikrar bolan balani sapa ingsun fi dalam Al-Qur'an fihi ing dalam Al-Qur'an minal wa'idi saking ancaman minal wa'idi saking ancaman lan lahum menawa sapa kufar iku yattaquna padha wedi sapa kufar di syirka ing syirik au yuhditsa la'allahum menawa sapa kufar iku yattaquna pada uti sapa kufar syirka ing syirik au yuhditsu utawa ngenyar-ngenyari ayo hadis utawa ngenyar-ngenyari kepala Al-Qur'an lahum maring kufar dzikran ing ngenyar-ngenyari dzikran ing pitutur bihalaki man kelawan bina saywong bihalaki man kelawan bina saywong taqaddama kang disiki sapa man ing kufar minal umami saking pira-pira umat fa'tabiruna mongko ngalap pitutur sapa kufar fata'alallahul malikul haq ilahi
Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil jibal. Orang-orang akan bertanya kepadamu wahai Kanjeng Nabi mengenai jibal, gunung-gunung. Bagaimana kondisi gunung waktu kiamat? Apa yang terjadi dengan gunung itu? Fakul, maka jawaban, karena mereka tanya, jawablah kepada mereka, lahu yang sifuha rabbi nasfa. Allah akan menghancurkan gunung itu dengan sehancur-hancurnya, bahkan hancur berkeping-keping seperti pasir yang mengalir. Kemudian akan diterbangkan oleh angin yang kencang. Fayadaruha qa'an safsafa. Maka kemudian yang tersisa adalah tanah yang rata. Jadi gunungnya hilang, terbang, hancur. Maka tempatnya gunung itu setelah gunungnya hancur, maka itu adalah tanah yang rata. La tara fiha iwaja wala amta. Kau tidak akan melihat di situ, di tempatnya gunung itu ada naik turun. Orang jeglong-jeglongan, jadi roto. Itu kondisinya gunung pada waktu hari kiamat. Yauma idzin, pada hari tersebut, yakni pada hari di mana gunung-gunung dihancurkan oleh Allah, yattabi'una ad-da'iya. Maka orang-orang akan digiring oleh dai, ya, orang yang mengajak atau malaikat yang menggiring dengan suaranya, yaitu ada di sini adalah malaikat Israfil, mengajak manusia. La iwaja lahu, karena membuntuti atau mengikuti malaikat Israfil itu la iwaja. Mereka tidak ada yang bengkong, tidak ada yang belok. Jadi ikut ke timur, gak ada yang tersisa diem atau mungkin nyelentak ke timur, satunya ke selatan, semuanya ikut. Littibaihim ay la yaqdiruna ala alla yattabi'u. Mereka tidak bisa untuk tidak ikut kepada ajakannya malaikat ini. Ya, jangankan ajakan malaikat, kalau tentara giring tawanan misalnya, suruh jalan-jalan, kalau ada yang menyimpang ditembak, ya. Dan saat itulah kemudian wa khasyatil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Dan semuanya terdiam, suara-suara, tidak ada suara hiruk pikuk saat itu, semuanya terdiam. Lirrahman li jalalihi wa haibatihi, karena mereka takut dan saking dari takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengeluarkan suara. Fala tasma'u illa hamsa. Kalian tidak akan mendengarkan apapun suara kecuali suara langkah kaki mereka tatkala mereka digiring atau dikumpulkan menuju mahsyar itu. Yauma idzin, pada hari tersebut, la tanfa'u syafa'ah, maka tidak ada pertolongan dari seseorang kepada orang lain. Tidak ada dekengan-dekengan, tidak ada lagi backingan, tidak ada satu pihak bisa menyelamatkan yang lain, tidak ada. Illa man adina lahur rahman, kecuali untuk orang yang memang diizini oleh Allah untuk ditolong. Wa radiyallahu qawla, dan Allah meridhoi ucapannya, yaitu mati dengan la ilaha illallah. Adapun orang kafir maka enggak diizinkan oleh Allah untuk ditolong, mereka enggak akan mendapatkan pertolongan. Yang mendapatkan pertolongan adalah orang-orang yang mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Maksudnya mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati husnul khatimah itu maksudnya adalah mati dalam keadaan membawa Islam, iman.
nggak kufur. Jadi husnul khotimah itu gak kudu misalnya matine pas sujud, ora, gak kudu ngono. Ya meskipun waktu sujud mati itu termasuk tanda husnul khotimah, tapi gak kudu ngono. Meskipun mati di atas ranjang asalkan dia tetap iman Islam, ya namanya husnul khotimah. Nabi Muhammad SAW apa matinya pas sujud? Enggak. Padahal manusia terbaik Nabi Muhammad SAW meninggalnya di pangkuan Siti Aisyah. Jadi tidak dalam keadaan sholat atau sujud. Maka barometer husnul khotimah bukan waktu sujud kemudian mati, tidak. Kalau memang itu barometer husnul khotimah, berarti Rasul nggak husnul khotimah dong. Kan matinya, wafatnya nggak pada waktu keadaan sujud. Jadi yang terpenting orang itu mati dalam keadaan Islam. Wala tamutanna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya'lamu ma baina aydihim. Allah yang mengerti urusan mereka, apa yang ada di hadapan mereka yaitu akhirat, wa ma khalfahum, apa yang ada di belakang mereka yaitu urusan dunia masa lalu. Wala yufituna bi ilmi. Sementara manusia atau makhluk saat itu gak ngerti apa-apa. Allah yang tahu. Wa anatil wujulil hayyil qayyum. Kemudian wajah-wajah atau manusia saat itu tunduk, wajah-wajah tertunduk karena Allah yang maha hidup dan maha mengayomi dan maha berdiri sendiri. Wa qad khaba man hamala dzulmah. Dan sungguh merugi orang-orang yang membawa kezaliman, yaitu mati dalam keadaan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mati dalam keadaan syirik, maka tentunya dia akan tidak mendapatkan pengampunan. Jangankan manusia di hadapan Allah, bagaimana narapidana atau orang yang tersangka ataupun orang yang ada di mahkamah meja hijau di depan hakim, mereka akan tertunduk dengan beratnya masalah yang akan dihadapinya. Maka bagaimana orang dihakimi di hadapan Allah? Bagaimana mereka tidak tertunduk? Ya. Dan sungguh rugi orang yang mati dalam keadaan syirik. Wa may ya'mal minas shalihat wa huwa mu'min fala yakhafu dzulman wa la hadma. Adapun orang yang berbuat kebaikan kemudian dia beriman, mati dalam keadaan beriman, maka orang itu tidak ada ketakutan. Mereka tidak khawatir dzalimi, misalnya timbangan amalnya ditambah-tambahi kejelekannya misalnya. Begitu juga kebaikannya dikurang-kurangi, mereka tidak khawatir. Karena yang nulis malaikat, bukan pedagang. Ya, kalau pedagang boleh jadi timbangannya diperberat, ya, dicuri timbangannya dikasih batu, kasih apa, ya. Tapi ini malaikat, makanya tidak ada khawatir sama sekali pada diri orang mukmin, tidak takut kalau dia dianiaya, terzalimi karena catatan amal jeleknya bisa ditambah-tambahi, sementara amal solehnya dikurang-kurangi, nggak ada yang nggak catat, nggak, mereka sama sekali nggak takut akan hal itu, tidak ada kekhawatiran. Wa kadzalik, seperti itu Al-Quran diturunkan, maka kami menurunkan Al-Quran, anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Kami menurunkan Al-Quran itu dalam keadaan berbahasa Arab. Jadi Quran itu nyata-nyata pakai bahasa Arab. Karena Al-Quran berbahasa Arab, padahal tidak ada satu Rasul diutus kecuali dengan bahasa kaumnya. Jadi kalau nabinya, umatnya misalnya menggunakan bahasa dulu Ibrani, ya nabinya pakai bahasa Ibrani, kitab sucinya. Ya kalau umatnya bahasa Ibrani, kok nabinya dapat kitab suci berbahasa Madura misalnya,
Ya orang nyambung, nggak paham mereka. Seperti itulah ya bahasanya para nabi dan bahasanya kitab suci. Lalu terus yang menjadi masalah bagaimana dengan Al-Quran sendiri? Bukankah umat Nabi Muhammad SAW itu semua seluruh dunia? Karena kalau umat terdahulu atau nabi-nabi itu kelasnya lokal, diutus secara lokal. Nabi Musa diutus kepada Bani Israel, ya Bani Israel itu. Jadi lokal. Adapun Nabi Muhammad SAW ini diutus bukan lokal, tapi secara global, semuanya, keseluruhan. Rahmatan lil alamin, kepada seluruh alam. Berarti karena seluruh alam berarti bahasanya kan banyak. Karena tadi setiap nabi itu diutus dengan bahasa kaumnya. Lah kalau Nabi Muhammad SAW sendiri itu diutus untuk semua umat, sementara umatnya berbeda-beda bahasanya, pertanyaannya kenapa pakai bahasa Arab? Al-Imam Syafi'i di dalam Ar-Risalah beliau memberikan ulasan. Ya kalau nuruti bahasa umatnya berarti kitab sucinya banyak. Kitab suci versi Arab, Indonesia, Inggris, apa macam-macam ya. Ya kan repot nanti. Lah kalau sholat pakai bahasa apa nanti? Ya gak mari-mari, pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Akhirnya seperti yang di Lawang dulu, ada sholat dua bahasa. Ya, pakai sholat bahasa Arab, kemudian terjemah bahasa Indonesia. Karena ada di Indonesia bahasa Arab plus bahasa Indonesia. Ini yang repot kalau sholat di Makkah, di Masjidil Haram, orangnya kumpul kan semua negara. Berarti diterjemah dengan semua bahasa. Gak mari-mari sholatnya. Ya. Maka seperti itulah Al-Quran, pakai bahasa Arab. Tentu berarti ini dipilih. Bahasa Arab terpilih menjadi bahasanya Al-Quran, bahasanya kitab suci akhir zaman yang digunakan untuk semua umat. Lah kalau terpilih berarti ini kan bahasanya terbaik, yang memiliki rahasia sir yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa yang lain. Lah pertanyaannya, terus apa keistimewaan bahasa Arab? Kenapa bahasa Arab kemudian terpilih menjadi bahasa Al-Quran, mengalahkan bahasa-bahasa yang lainnya? Maka dikatakan oleh Ibnu Katsir, li'anna lughatal Arabi afsahul lughat wa abyanuha wa awsa'uha wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus. Al-Quran terpilih menjadi bahasanya, bahasa Arab terpilih menjadi bahasanya Al-Quran, bahasanya wahyunya Allah yang diturunkan kepada umat yang terakhir, karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling fasih. Wa abyanuha, dan bahasa yang paling jelas, lugas. Wa awsauha, dan bahasa yang paling luas. Wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani, dan paling banyak mengandung makna allati taqumu bin nufus, yang bisa menenteramkan jiwa. Jadi bahasa Arab bukan hanya sekedar bahasa, maka terpilih istimewa. Contoh secara praktek ya, apa sih kelebihan bahasa Al-Quran? Tadi disebutkan Al-Quran itu paling fasih, paling luas, dan paling jelas dari berbagai bahasa. Contoh begini, tatkala bahasa Arab itu berbicara tentang perempuan, imra'atun, ini unik. Kata perempuan di dalam bahasa Arab itu imra'atun, dan tidak ada jamaknya. Imra'atun satu orang perempuan, tidak ada jamaknya.
nggak ada imro'atun, nggak ada. Ya. Tapi kalau wanita banyak, bahasa Arabnya apa? Nisa, kan sudah beda. Berarti imro'atun, wanita itu imro'ah, tapi nggak ada jamaknya. Sedangkan nisa itu jamak, nggak ada mufradnya. Maka kata orang-orang sulit memahami orang perempuan. Jangankan manusia, bahasa saja kebingungan. Mufrad gak ada jamaknya, jamak gak ada mufradnya, itu perempuan. Beda dengan laki-laki, simpel, rajulun jamaknya rijal, sudah jelas orang laki-laki. Tapi perempuan memang bulat memang itu. Maka sulit memahami perempuan karena bahasa saja kesulitan. Lah, di dalam bahasa Arab membedakan laki perempuan itu ada tak, namanya tak marbuto, tak taknis, tak yang menunjukkan perempuan. Dan tak menunjukkan perempuan itu ternyata di dalam Al-Quran itu ada dua jenis, sama-sama tak taknis, sama-sama tak menunjukkan perempuan, mu'annas. Ada tak marbuto, taknya bunder, imro'atun, bunder. Tapi juga ada tak mabsutoh, tak yang terbuka, sama-sama imro'atun, sama perempuan. Ada tak, coba lihat di mushaf, itu pentingnya kamu mushaf. Tatkala orang menulis tanpa melihat mushaf, boleh jadi dia tulis imro'atun dengan tak marbutoh semua, padahal di dalam mushaf, ya, di dalam mushaf Utsmani sama-sama kata imro'atun, ada yang ditulis dengan tak marbutoh, bunder, ada tak yang terbuka atau mabsutoh, sama-sama kata imro'atun. Contoh ini, contohnya adalah di dalam surat An-Nisa, wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imro'atun. Di situ imro'atunnya dengan tak marbutoh. Tapi juga ada tak yang ditulis dengan terbuka. Contohnya adalah qalat imro'atul azizi dalam surat Yusuf, ya, yang telah lewat. Tatkala menulis imro'atul azizi itu bukan dengan tak marbuto, mushaf menulisnya dengan tak mabsuto, dengan terbuka, imro'atul. Itu harus teliti. Kalau nggak teliti ditulis tak marbuto semua gitu. Loh, kok bisa ada bedanya? Ternyata setelah diteliti oleh para ulama, ternyata sama-sama perempuan. Tak itu, kalau tak yang marbuto, tak yang bunder, itu menunjukkan ada seorang perempuan yang jauh dari laki-laki. Artinya tidak memiliki pasangan, tidak bersuami, atau bersuami tapi jauh dari suaminya. Itu nulisnya itu kalau bersuami pakai yang jauh dari suaminya, yang masih gadis maupun janda ataupun yang jauh dari suaminya, itu pakainya tak marbuto, tak tertutup, tertutup, ya. Tapi kalau wanita ada pasangannya, itu taknya terbuka. Contoh, ya, yang saya baca tadi, wa in kana rajulun yurathu kalalatan. Ini di dalam surat An-Nisa ada kasus waris, yaitu ada orang mati itu tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, ya, tidak meninggalkan ayah dan anak. Artinya sendirian kok mati. Itu ada kasusnya dijelaskan dalam surat An-Nisa, baik laki maupun perempuan. Berarti perempuan tidak punya, jauh dari laki-laki, tidak punya bapak, tidak punya anak. Kemudian ceritanya Bilqis, Ratu Bilqis, diceritakan inni wajabtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha arsyun 'azim. Ini katanya burung siapa? Hudhud, ya.
aku menemukan perempuan, seorang wanita yang memerintah rakyatnya, dan dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar. Bilqis kan nggak nikah, ratu sebelumnya ya, berarti jauh dari laki-laki. Maka tulisnya adalah imra'atun di situ dengan tak marbuto, tak yang bundar ya. Begitu juga di sini, wa ini imra'atun khafat min ba'liha. Ini yang sempat menjadi kemuskilan. Kalau wanita yang nggak bersuami itu ditulis dengan tak tertutup. Kenapa dalam ayat ini surat An-Nisa 128 wa ini mur'atun itu tulisannya dengan tak marbuto, dan perempuan tatkala dikhawatirkan nusyush ya, atau berpaling dari suaminya, berarti kan dia punya suami. Kalau punya suami mestinya teori tadi taknya terbuka, tak mabsuto, tapi ternyata enggak, pakai tak marbuto. Ini kenapa? Karena meskipun punya suami, ini kan habis tukaran, menjelaskan seorang istri yang tukaran dengan suaminya ya, nusyush, berpaling ya, berarti dia jauh dari suaminya meskipun statusnya dia bersuami. Maka taknya ditulis dengan tak marbuto. Ketelitian kayak begini, kira-kira Anda enggak isyarat-isyarat seperti ini di bahasa yang lain? Sudah, kemudian tak yang terbuka. Contohnya misalnya tatkala menceritakan tentang istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, berarti kan punya suami. Makanya tatkala Allah berfirman ditulis dengan tak mabsuto yang terbuka. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin